Namaku Tatan. Malam ini aku akan menceritakan pengalamanku yang sampai saat ini belum bisa kulupakan. Kejadian ini terjadi ketika aku masih duduk di bangku sekolah. Saat itu aku baru kelas 10. Saat itu aku diterima di salah satu sekolah di luar Bandung. Ada satu fasilitas jika jarak rumahnya jauh atau dari luar kota sepertiku, sekolah ini menyediakan fasilitas asrama. Dan aku pun mengambil fasilitas itu untuk tinggal di asrama. Sampai di asrama, kami pun dibebaskan untuk memilih kamar yang mana. Dan aku yang saat itu memilih kamarnya. Ketika itu, aku cukup sibuk membereskan kamar, di mana dalam satu kamar dihuni oleh 2-4 orang, tergantung dari ukuran kamarnya. Sampai akhirnya aku mendapatkan teman satu kamar bersama Raihan. Iya, aku kebagian satu kamar yang isinya 2 orang. Raihan berasal dari Sumedang. Hari berlalu, minggu-minggu awal di asrama semuanya baik-baik saja. Aku masih harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Suasana malam yang sepi dan dingin ditambah suara angin kadang membuatku sulit untuk istirahat. Entahlah, mungkin belum terbiasa. Malah kadang angin yang terlalu besar membuat jendela kamarku terbuka. Lokasi kamarku berada di urutan kedua dari blok asrama. Kamar di urutan pertama adalah kamar yang cukup besar, tapi tidak difungsikan. Katanya si gudang, isinya barang-barang yang sudah tidak terpakai. Hari itu aku sekolah seperti biasa. Semuanya berjalan normal. Tidak ada apa-apa. Dan ketika malam tiba, sekitar jam 8 malam, aku dan Raihan mengobrol di kamar sambil bersiap-siap untuk tidur. Sampai tiba-tiba ada yang mengetuk kamar kami. Kontan, aku langsung buka pintu. Ternyata itu Wisnu, teman asramaku di kamar nomor 5. Dan Wisnu, kulihat wajahnya panik dan pucat. Terlihat ketakutan. Lantas aku bertanya kenapa. Dia bilang, tadi waktu dia mau jalan ke kamarnya, tiba-tiba terdengar suara perempuan sedang tertawa. Dan suara tawanya itu ciri khas kuntilanak katanya. Mendengar itu, aku, Raihan, dan Wisnu hanya bisa terdiam. Kenapa? Karena di asrama ini tidak ada perempuan. Asrama ini khusus laki-laki. Aku coba menenangkan Wisnu dan berkata, ya mungkin kamu salah dengar.
Wisnu pun kami antar kembali ke kamarnya. Kulihat saat itu jam menunjukkan jam 10 malam. Suasana asrama sudah sangat sepi. Begitu juga dengan kamarku. Karena kami bersiap untuk tidur, lampu dimatikan. Aku dan Rehan pun berada di tempat tidur masing-masing. Suasana malam itu terasa sangat sepi dari malam-malam sebelumnya. Suara jam dinding yang berdetak bisa kudengar dengan jelas. Belum sampai aku terlelap, astaga, terasa ranjang tempat tidurku itu seperti ada yang menggerak-gerakkan. Iya, terasa tempat tidur ini bergoyang ke kiri dan kanan seperti gempa. Aku bangkit dan langsung membangunkan Rehan. Rey, bangun Rey. Rey, Rehan, bangun. Gempa. Ini kasurnya goyang-goyang, gempa nih, gempa. Rey, bangun Rey. Namun saat itu Rehan seolah-olah tertidur sangat lelap. Tidak menggubrisku, bahkan dia tidak bangun sedikit pun. Kurasakan ruanganku itu terasa bergerak. Iya, seakan gempa. Kepalaku pusing, jalanku mulai oleng, sampai terdengar suara ketukan dari pintu kamarku. Iya, suara ketukan ini mungkin temanku Wisnu yang juga merasakan gempa. Buru-buru aku langsung membuka pintu kamar dan tidak ada siapa-siapa. Kosong. Kulihat kiri dan kanan lorong, tidak ada orang. Dan saat itu juga aku tidak merasakan lagi adanya getaran ataupun hal yang kupikir terasa gempa itu. Aku melangkah sedikit keluar dari pintu, melihat lebih jelas ke kiri dan kanan lorong. Wisnu. Tidak ada jawaban apa-apa. Terus siapa yang ngetuk pintu? Aku pun kembali menutup pintunya, lalu mengunci pintunya, dan kembali masuk ke kamar, berjalan perlahan ke arah tempat tidur. Dan astaga, ketukan itu kembali terdengar. Kali ini ketukan pintunya terasa lebih pelan,
mengayun seakan tidak bertenaga. Dan tiba-tiba kunci pintu yang menggantung di gagang pintunya terlihat berputar dengan sendirinya. Kok bisa? Dan perlahan gagang pintunya ditarik dan pintu pun terbuka. Perlahan demi perlahan pintu pun mulai terbuka lebar. Dan seketika itu juga aku mundur perlahan ke tempat tidur Raihan dan coba membangunkan Raihan. Rai. Sementara pintu terus terbuka sampai pintu terbuka lebar dan di depan pintu itu tidak ada siapa-siapa. Jantungku berdegus semakin kencang, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sampai tiba-tiba bulu kuduku berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala ketika sebuah wajah muncul mengintip dari balik pintu itu. Wajah seorang perempuan dengan rambut putih panjang, mukanya penuh dengan keriput. Sosok nenek tua dengan wajah pucat dan mulutnya menganga sangat panjang. Matanya terlihat hitam semua. Melihat ke arahku dan terdengar suara yang menyeramkan keluar dari mulutnya. Aku langsung memalingkan wajahku, menutup dengan kedua telapak tanganku dan terus berdoa. Suara sosok itu terus berputar-putar di telingaku. Sesekali ku intip, sosok itu masih berada dari balik pintu. Terlihat hanya kepalanya saja. Tiba-tiba dia memperlihatkan seluruh badannya. Badannya hanya terlihat setengah. Sosok perempuan tua menyeramkan dengan badan yang hanya sepotong. Melihat ke arahku dan berkata, kepada. Sosok itu berkata seperti itu sambil melayang menembus ke arahku. Setelah itu, sosok itu pun menghilang. Aku buru-buru menutup pintu, kembali ke tempat tidurku, dan menutupi diriku dengan selimut.
sambil terus membaca doa, berlindung kepada yang di atas. Keesokan harinya, aku tidak menceritakan kejadian ini pada siapapun. Sampai salah satu penjaga asrama berkata padaku, mulai malam ini pindah kamar. Aku bilang, kenapa? Karena seharusnya kamar itu tidak boleh diisi oleh siapapun. Ketika itu aku tidak tahu, dan saat itu pun aku hanya lihat kamar yang kosong. Dan ya sudah. Ternyata ada peraturan tidak tertulis bahwa kami tidak boleh masuk ke kamar itu. Kenapa setelah seminggu berjalan baru kami diberitahu? Dan selama itu pun aku tidak mengalami hal-hal aneh. Namun ternyata Raihan yang mengalaminya. Hampir setiap malam dia merasakan erep-erep dan didatangi sosok menyeramkan. Dan ketika dia bilang sosoknya perempuan setengah badan dengan rambut panjang berwarna putih, bulu kuduku langsung berdiri merinding. Karena itu yang kau lihat semalam.